sudah punya hak dong untuk membuka rekening sendiri. Untuk pengguna kursi roda kan nggak bakal sampai ya gitu. Saya dianggap tidak cakap karena tanda tangan saya sering berubah-berubah. No one left behind. Di balik kemajuan teknologi dan gemerlap dunia keuangan digital, ada jutaan saudara kita yang menunggu janji ditepati. Kaum disabilitas yang sering kali harus berjuang lebih keras hanya untuk mengakses layanan yang bagi sebagian orang terasa biasa. Saya kebetulan waktu itu nemenin teman saya jalan-jalan ke mall, terus ceritanya tuh dia mau nyetor uang tunai gitu. Tapi ternyata ada kendala di sana. Kendalanya tuh dia nggak sampai untuk naruh uangnya yang rapih di dalam mesin ATM-nya itu, karena kan cukup tinggi. Untuk pengguna kursi roda kan nggak bakal sampai ya gitu. Ketika aku akan menggunakan rekening untuk pembayaran salary, saat itu kan sebagai atlet akan mendapatkan gaji bulanan dari dinas olahraga. Nah, ketika mau membuka rekening dari pihak banknya itu ditolak dengan alasan tidak bisa membuat tanda tangan secara konsisten dan disarankan menggunakan QQ atau Wali. Di sini mesin ATM-nya, lalu di atas ada airphone-nya, gue bisa gunakan. Dunia di mana tidak ada satupun jiwa yang tertinggal hanya karena cara mereka bergerak, melihat, atau mendengar berbeda dari kebanyakan orang. Ini bukan hanya soal teknologi, ini tentang hak, martabat, dan kesempatan yang setara. Ini memang kami lakukan baik dari pusat sampai dengan ke daerah dengan tujuan agar para penyandang disabilitas ini bisa lebih mandiri dan kemudian juga lebih percaya diri dalam hal pengelolaan keuangan maupun mengakses layanan keuangan itu sendiri. Sehingga pada akhirnya kita harapkan akses keuangan ini memang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, atau dengan kata lain no one left behind. Ada beberapa kali kegiatan nih bersama organisasi disabilitas yang bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan untuk mengedukasi teman-teman disabilitas yang menjalankan usaha gitu kan ya. Sempat mengikuti kayak literasi digital tentang dompet digital, kemudian juga tentang bagaimana pengelolaan keuangan usaha gitu kayak gitu, menggunakan aplikasi-aplikasi pencatatan keuangan. Nah, akhirnya dari situ mulailah menggunakan QRIS sehingga customer pun kayak lebih nyaman kan, karena kan dengan QRIS kita mereka nggak perlu ada biaya tambahan lagi nih ketika transaksi gitu kayak gitu. Hadirnya pedoman setara bukan hanya sekedar regulasi. Ia adalah jembatan antara harapan dan kenyataan, antara hak dan pelayanan. Jadi pedoman setara ini lahir dengan pemikiran bahwa meskipun sudah ada undang-undang mengenai penyandang disabilitas maupun aturan-aturan lain yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai prioritas, tetapi PUJK masih membutuhkan pedoman yang lebih real, lebih nyata buat mereka dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi penyandang disabilitas. Kita menginginkan agar para penyandang disabilitas ini juga memiliki kemampuan atau kemandirian dalam hal pengelolaan keuangan. Sehingga itu yang kita lakukan, baik itu di kantor pusat maupun di kantor-kantor daerah melalui program-program edukasi, bekerja sama dengan stakeholder kita yang ada di daerah. OJK meluncurkan pedoman setara sebagai panduan praktis untuk memastikan layanan keuangan yang inklusif dan empatik.
Langkah nyata telah digerakkan menuju kemandirian. Kini, sama-sama dapat kita lihat bahwa akses yang setara adalah akses yang membebaskan. Sejalan dengan langkah OJK melalui pedoman akses pelayanan keuangan untuk disabilitas berdaya atau setara, BNI berkomitmen untuk mengedepankan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan inklusivitas layanan perbankan kepada masyarakat. Fasilitas sekarang ini sudah lebih maju ya. Sudah ada beberapa perbankan yang menyediakan walaupun belum banyak gitu ya mesin-mesin ATM yang memiliki suara sehingga memudahkan saya dan juga teman-teman tunanetra untuk minimal bisa tarik uang gitu ya. Inklusi bukanlah belas kasihan, ia adalah keadilan, wujud cinta yang bekerja dalam sistem. Sejak saat saya mengikuti pelatihan literasi keuangan, saya jadi banyak pengetahuan, terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga. Kemajuan bukan milik segelintir orang, melainkan janji untuk semua, tanpa terkecuali. Pedoman setara ternyata membawa perubahan. Ini akan membawa kita kepada ekosistem keuangan yang benar-benar inklusif, serta juga mendorong pencapaian target inklusi keuangan nasional yang selaras dengan Astacita. Mata dunia telah terbuka. Dulu menerima stigma, kini mewujud jadi kekuatan. Perubahan itu nyata. Dunia tak hanya canggih, namun juga lembut, ramah, dan penuh hati. Dulu saya mikirnya untuk membuka rekening itu niatnya tuh cuma biar bisa ditransfer uang sama bapak saya gitu. Ternyata pas buka rekening itu manfaatnya banyak banget. Saya bisa menabung, saya juga bisa berinvestasi. Bahkan kalau saya belanja pun gampang gitu, bisa pakai debit, nggak perlu bawa uang cash. Kita harus tetap percaya diri, kemudian kita juga harus mau mencoba, berusaha, karena jangan sampai kita kalah dengan keadaan, tapi kita juga yang harus bisa menguasai keadaan. Kedepan semua layanan jasa keuangan boleh menyesuaikan dan juga mempertimbangkan kebutuhan dari penyandang disabilitas tunanetra agar kami juga bisa mudah menggunakan layanan perbankan yang ada. Dulu, dunia keuangan digital terasa seperti dunia lain. Aksesnya ribet, jalannya sempit, dan tak tahu harus mulai dari mana melangkah. Tapi sekarang, semua mulai berubah. Lewat pedoman setara, pintu mulai terbuka. Kaum disabilitas tak hanya jadi penonton, namun mulai ikut main di panggung utama. Dari belajar transaksi, sampai berani buka usaha sendiri. Dan yang paling penting, ini bukan hanya untuk bertahan. Ini adalah sebuah langkah. Kaum disabilitas sudah berkarya, membuktikan bahwa kemandirian bukan mimpi. Kenyataan sedang dibangun hari demi hari. Usaha demi usaha. Masa depan kini punya warna baru. Warna keberanian, warna harapan, dan warna inklusi.